Halo guys, selamat datang di channel Yudi Ardianto. Ini adalah edisi MetaTrader 4 di HP khusus pemula dan saya pisahkan bagian-bagiannya. Pastikan Anda yang benar-benar pemula mengikuti dari bagian paling awal supaya belajarnya dari awal. Bisa kalian tengok di deskripsi urutan-urutannya. Mulai dari part 1 dan seterusnya. Pastikan Anda menontonnya secara runtut agar mengerti. Oke, kita mulai aja videonya guys. Oke, lanjut guys. Kita lanjut lagi. Di part ini saya akan menitik beratkan membahas mengenai chart, karena chart atau grafik ini adalah yang kita paling sering interaksinya ya guys ya. Kita akan banyak berinteraksi dengan grafik-grafik ya, yaitu mengenai cara customize atau merubah tampilan chart dan memasang indikator. Sebelumnya saya akan kenalin dulu. Di sini bagian-bagian dari chart ini ya kawan-kawan. Ini adalah versi originalnya. Ketika kita selesai mendownload itu tampilannya seperti ini guys. Oke, kita mulai dari yang atas ya guys ya. Di kolom biru itu apa-apa aja sih ya. Yang pertama tanda tambah ini namanya crosshair ya. Ini fungsinya Anda bisa geser-geser untuk banyak fungsinya ya, untuk mengukur ya, yang jelas seperti penggaris, misal mau menandai support atau resisten gitu ya. Kalau kita gerakkan naik turun ya, angka yang di sebelah kanan itu akan berubah-ubah. Itu adalah harga guys ya. Yang di kanan ini angka harga ya, yang di kanan ya, ini adalah angka harga dari pairnya. Nah, kalau Anda lihat ada Outchart MH1 itu nama pairnya atau instrumen yang bisa kita tradingkan guys, dan harganya ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita geser ke kiri ke kanan, ini kalau Anda lihat di bawah itu berubah-ubah, itu waktu ya, ada tanggal berapa, jam berapa ya, itu akan berubah-ubah. Itu fungsi crosshair. Lalu yang kedua yang seperti huruf F itu untuk memasukkan indikator ya, untuk memasukkan indikator. Nanti misalkan Anda ingin trading menggunakan stokastik gitu ya. Untuk indikator ini beda-beda masing-masing trader, bahkan ada yang tidak menggunakan indikator sama sekali ya. Itu kalian sesuaikan dengan teknik trading yang kalian pelajari. Nah, untuk belajar teknik trading tentunya kalian juga bisa mengikuti video-video saya banyak banget bahas technical analysis ya, untuk menganalisa dalam trading berbagai indikator atau dengan memakai berbagai indikator atau tanpa indikator. Saya udah banyak bahas di sini guys. Misalkan nih kalian udah menonton videoku yang tentang stokastik atau Bollinger Band ya, lalu kalian ingin setting indikatornya itu di sini juga, kalian klik aja yang tanda F ini guys ya. Nah, yang tampil di sini seperti moving average, relative strength index, ini adalah yang ini guys ya. Kalau kalian lihat di grafik ini yang atas ini ya, ada merah ini namanya moving average nih. Kalau yang di bawah itu RSI atau relative strength index tadi ya. Ini sudah ada makanya dia tampil di sini, karena di grafiknya juga ditampilkan gitu. Kita bisa ubah, misal kita nggak memakai dua ini ya, tekan tanda hapus ini, lalu centangnya akan dihapus dan klik tong sampah. Nah, semua bersih guys, sudah hilang indikatornya, jadi nggak ada indikator. Tapi kalau kalian misalkan belajar stokastik atau Bollinger Band, Anda juga bisa customize di sini ya, klik F ini, lalu misal Anda sudah belajar Bollinger Band, di sini ada banyak banget ya, indikator yang bisa dipakai. Misal mau masukkan indikator ya, tinggal indikator Bollinger Band ya, tinggal klik Bollinger Band gini, cetet ya. Kalian bisa customize lagi level-levelnya. Misal di teknik tertentu itu tidak memakai settingan standar ya. Semua yang ada di MetaTrader 4 ini sebelum Anda customize adalah settingan standar ya. Misal mau mengcustomize boleh, tapi ini saya contohkan kalau
bawaan standarnya, defaultnya ya. Langsung klik selesai. Nah di sini udah muncul guys ya. Termasuk juga di setting tadi mau ubah warna nih ya, gaya 1 pixel 2 pixel ini untuk ketebalan garisnya. Misal 2 pixel itu setebal ini ya, saya mau ganti pixelnya ya jadi 1 dan juga warnanya jadi abu-abu, maka akan berubah guys ya. Oke, lalu Anda untuk menambahkan lagi chart utama ya, lalu saya mau tambahin stochastic itu di ini ya, di oscillator ini, lalu stochastic oscillator kita klik ya, sama juga bisa customize, lalu klik selesai dan dia sudah tampil di sini guys ya. Jadi kita sudah ada 2 indikator, yaitu Bollinger Band dan juga stochastic. Itu cara memasang indikator. Lalu lanjut ke menu berikutnya, yang tanda S ini adalah untuk pair-pairnya guys ya. Pair-pair yang sudah tampil di quotes ya, di quotes ini ya. Cara cepatnya Anda tidak perlu mengklik menu quotes, Anda bisa lakukan langsung dari menu grafiknya ini ya. Anda mau ganti ke pair mana ya gitu. Misal dari outchart mau ke pair lainnya, tinggal klik pair lainnya, maka outchart M ini akan berganti ke pair baru yang Anda pilih. Oke, lanjut. Yang kedua adalah, yang keempat ini adalah time frame ya. Jadi di trading itu ada namanya time frame ya. Kalau Anda lihat di sini ada outchart MH1. Ini artinya terbentuknya satu candle ini memakan waktu selama 1 jam gitu. Di sini ada banyak, dari mulai yang tertinggi yaitu MN ini monthly atau bulanan, sampai yang terendah M1 atau 1 menitan gitu ya kawan-kawan ya. Oke, saya sebutin ya, MN ini monthly, bulanan, W1 ini weekly, mingguan, D1 daily, harian, H4 itu 4 hour atau 4 jam, H1 1 hour atau 1 jam, M30 30 menit, M15 15 menit, M5 5 menit, M1 1 menit ya. Misalkan kalian kita itu perlu juga melihat multiple time frame gitu ya kawan-kawan, untuk mengakuratkan entry kita. Misalkan Anda mau screening dari daily ya, dailynya lagi bullish gitu ya, kita lihat trennya, lalu kita cari potensi buy di time frame kecilnya. Misal dari daily kita turunin ke H4. Nah ini contoh aja guys ya. Oke, dia sedang buat swing baru, kita akan melakukan buy nanti di area ini begitu ya. Jadi itu mengenai time frame ya guys ya. Lalu yang paling kanan ini fungsinya untuk melakukan order. Nanti khusus order saya akan buatkan lebih detail lagi di part lainnya ya. Ada eksekusi pasar, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Saya akan jelasin semuanya, cara melakukan transaksi atau open posisi. Lalu guys, kalau kita klik sembarang tempat pada grafiknya, itu akan muncul buletan kayak gini. Nah ini menampilkan menu-menu yang ada di atas kecuali satu, seperti yang ada segitiga, bulat, kotak, itu tidak ada yang di atas ya. Jadi untuk crosshair, memasukkan indikator dan juga mengganti time frame itu bisa lewat sini juga ya. Misal ke M15 ya, bisa lewat situ ya. Tapi saya belum jelasin yang segitiga, bulat, kotak itu. Nah ini untuk objek, untuk memasukkan objek. Objek ini fungsinya untuk menggambar dan juga mengukur ya kawan-kawan. Misalkan di sini ada trendline, saya ganti ke satu dulu. Misalkan Anda mau gunakan trendline untuk mengukur ya. Di sini ada garis tegak, macam-macam pokoknya. Semua alat ada di sini. Misal saya contohin trendline ya. Kalau dilihat di grafiknya di pojok kanan atas itu ada garis miring. Nah itu icon trendline-nya sudah aktif guys. Jadi kalau kalian tekan di layarnya itu akan kalian akan menarik trendline. Saya coba tekan sembarang tempat ya. Nah itu ada titik kecil hitam ya guys ya, itu trendline-nya, lalu kalian geser gini. Nah ini untuk garis trendline gitu. Jadi ada banyak macam icon di sini. Yang paling sering
dipakai ya itu trendline ya, trendline terus garis datar ini ya. Seperti kayak tadi contohnya mau buy di sini ya. Ini bisa di customize juga, semuanya bisa di customize, ganti ketebalannya, ganti warnanya gitu ya. Misal ini level yang bagus nih ya, saya geser-geser cari level yang bagus nih. Misal di sini ada support kuat nih di harga 0,92614. Nah, ini fungsinya ya guys ya, untuk pengingat kita. Nanti kalau harga ke sini saya akan buy gitu. Ini untuk horizontal line, dan juga ada banyak lagi yang termasuk paling sering juga Fibonacci retracement ya, Fibonacci untuk mengukur sedalam mana dia akan melakukan koreksi atau retrace sebelum melanjutkan trennya misalnya ya. Terus juga yang lainnya, ini yang paling sering-sering aja ya guys ya. Lalu ada kotak, ini untuk menandai area-area tertentu ya. Nah, ini di customize lagi ya guys ya. Bisa di customize, isi, ganti warnanya yang lembut gini. Nah, jadi ada isinya guys ya, bisa geser-geser ya. Itu dia untuk objek-objeknya. Lalu sekalian di part ini saya juga akan contohin gimana cara merubah. Ini kan masih tampilan awal guys ya, masih tampilan defaultnya nih. Merubah tampilan grafiknya ya, bisa klik di sini lalu setting ya, dari pojok kanan lalu setting. Mode mahir ini kalau dicentang ya, dan kita lihat di quotes itu akan muncul di bawahnya sebaran. Sebaran ini spread ya. Spread itu ini yang ada titik biru dan merah ini guys ya. Ini adalah keuntungan broker. Jadi kalau kita mau transaksi sell, itu harga yang diambil, keuntungan kita dimulai dari yang merah. Dan sell kita ordernya ada ya di yang biru ini, di garis yang biru. Jadinya kita masih floating sekian pips gitu. Berapa pipsnya di sini bisa dilihat, sebaran 85. Berarti spreadnya di outside ini 85 poin. Sorry, bukan pip, poin ya. 85 poin. Kalau pips itu per puluhan poin. Misal 10 poin adalah 1 pip gitu. Oke, kalau sell order kita akan muncul di yang biru, jadi kita masih floating dan kita akan profit kalau garis yang merah ini turun lebih rendah daripada level entry kita tadi, yang mana level entry kita ada di garis biru kalau kita sell di harga sekarang. Begitu juga sebaliknya, kalau kita buy, order kita akan muncul di garis yang merah, kita masih floating karena perhitungan profit kita dimulai dari garis biru ya. Kalau garis biru ini naik baru kita untung, naik melebihi level entry kita yang ada di garis merah tadi ya guys ya. Begitu juga kalau turun kita makin floating, makin banyak minusnya, jadi hati-hati. Makanya itu untuk pemula sangat perlu untuk belajar di demo, atau seenggaknya akun sen itu juga lebih bagus sebenarnya daripada demo, karena di situ ada beban ya. Akun sen itu menggunakan uang juga, tapi sangat minim ya. Karena menggunakan uang kita akan lebih berhati-hati dan mungkin Anda bisa lebih serius belajarnya gitu. Oke. Itu untuk spread. Kita lanjut lagi setting ya. Bunyikan order ini, nanti kalau dibunyikan itu ada notifikasi kalau kita melakukan order ya. OHLC ini untuk tampilan ini guys, di bawah outchart M itu ya. Ini adalah data dari candle terakhir ya guys ya. Data dari candle terakhir. OHLC itu singkatan dari open, high, low, dan close ya. Nanti insya Allah saya buatin juga lah ini soal OHLC ya. Kalau kalian mau sembunyiin, misal kalian terlalu semak memandangnya, tinggal di uncentang saja dan hilang guys ya. Udah hilang di situ OHLC nya. Oke, lanjut ke bagian lainnya. Jendela data ini biarin aja ya, maksudnya jendela data dan tampilkan volume, nggak usah tampilkan level trade. Ini nanti untuk agar seperti yang aku bilang tadi, kalian
harga di mana kalian melakukan transaksi buy atau sell, stop loss dan juga take profitnya itu akan tampil. Jadi dicentang aja guys ya. Terus oke, ini ikutin saja garis harga permintaan. Ini spread tadi, kalau kita tidak centang maka tidak kelihatan, hanya garis biru ya, hanya garis recent price atau harga terakhir yang sekarang sedang berjalan. Tapi kalau kita centang, ini spreadnya akan nampak guys, tuh ya, nampak. Oke, lanjut. Ini untuk customize warna. Oke, sekarang ini misalkan aku nggak suka ada grid-gridnya begini, ada garis-garis pembatas waktunya. Saya mau sesuaikan semuanya, saya mau ubah total guys ya. Kalian bisa ikuti settingnya begini ya. Pergi lagi ke pengaturan, lalu geser ke bawah ke warna. Oke, di sini bisa otomatis ya. Tadi kan hitam putih itu tampilan kita. Kita nggak perlu setting bagian-bagian kecilnya secara manual, kalian bisa otomatis begini. Latar belakangnya mau putih atau hitam ya. Lalu misalkan saya ganti hijau hitam, tadi kan ini hitam putih tadi guys ya, yang defaultnya. Begitu klik selesai, maka di sini ganti lagi ya, ganti lagi. Nggak enak guys, gelap ya. Kita ganti ke hitam putih aja ya. Nah, latar depan ini nanti semua teks-teksnya guys ya. Latar belakang putih udah betul, latar depan ini untuk tampilan teksnya ini udah bener, biarin aja hitam, maksudnya teks angkanya ya. Ini nanti kalau diganti putih jadi nggak nampak gitu guys ya, jadi biarkan hitam aja. Grid ini kotak-kotak kecil ya. Ya, grid tau lah ya, grid itu kotak-kotak kecil. Ini saya nggak suka ada gridnya, saya mau ilangin. Untuk menghilangkannya warnanya disamakan dengan warna backgroundnya atau latar belakang. Karena latar belakang putih, kita ganti putih juga guys, dan gridnya hilang, jadi lebih bersih ya. Lanjut, ada apa lagi ya? Volume ini biarin aja bernaik. Nah, ini untuk setting candlesticknya ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia naik itu warnanya putih, turun warnanya hitam. Saya mau ganti merah dan hijau ya. Ke pengaturan, balik lagi ke warna. Nah, bernaik ini untuk outline-nya atau bordernya, untuk bagian luar candle guys ya. Untuk bingkainya ya. Misal aku mau ganti ke hijau ya, samain aja nanti sama candlenya, terus turunnya warna pink gitu ya. Nah, yang bagian candle bull dan bear ini untuk bodinya, tadi kan untuk bingkainya, sekarang untuk badannya. Customize lagi, tadi warna ini kalau bull, bearnya warna pink. Yang ini sudah sama, kita cek ya, kita udah berubah guys ya tampilannya. Lanjut, ada apa lagi? Garis chart. Oh, garis chart ini untuk kalau chartnya itu tidak berbodi, hanya seperti salib atau chart doji gitu ya kan kawan. Ini kan ada bodinya semua nih. Nah, mana ya? Jadi kalian bisa ikuti aja defaultnya ya, nggak apa-apa warna hitam itu nggak apa-apa juga. Harga penawaran, harga permintaan ini tadi yang spreadnya guys ya. Level stop ini kalau untuk stop lossnya ya, dan juga take profitnya. Nanti kalian akan lihat kalau kita entry itu warnanya hijau, garis di mana kita entry itu hijau putus-putus gitu. Kalau untuk take profit dan stop lossnya itu nanti akan warna merah. Nanti kalian akan tahu ketika saya membahas cara order. Pastikan kalian mengikuti rangkaian part-partnya secara runtut guys ya, biar kalian paham dan menguasai MetaTrader 4 ini. Oke, garis harga penawaran ini untuk spread tadi ya, yang garis 2 ini.
Tapi ini kok masih ada garis putus-putus yang vertikal ini namanya separator. Saya juga nggak suka pakai itu. Misal mau dihilangkan itu bisa ke pengaturan. Lalu ini separator itu bahasa Indonesianya adalah pembagi periode. Kalian centang aja, langsung hilang guys. Nah, jadi ini tergantung pribadi masing-masing ya kawan-kawan. Kalau saya sukanya begini, Anda mungkin bisa customize lagi. Pokoknya kalian otak-atik aja di pengaturan ini. Segalanya ada di sini untuk mengatur penampilan, untuk mengatur tampilannya guys ya. Nah, saya rasa ini udah cukup bagus tampilannya untuk bisa untuk melakukan aktivitas trading ya kawan-kawan. Jadi itu tadi cara customize tampilan grafiknya atau dan juga memasukkan indikator. Kita akan jumpa lagi di part berikutnya. Pastikan Anda mengikuti, bisa cek deskripsi untuk lompat ke part berikutnya guys. Oke, see you.